Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 24, kelompok 3 tahun 2022, dengan nama Binari Kridayanti SARS, di mana saya ditugaskan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dengan jabatan penata ruang di bidang tata ruang dan jasa konstruksi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Setelah saya bekerja di Dinas PUPR dalam beberapa bulan ini, saya mendapati beberapa isu permasalahan dengan data peranalisis sebagai berikut. Yang pertama, kurang optimal sarana loket penerimaan pelayanan permohonan izin pemanfaatan ruang. Contoh-contoh latar belakangnya yaitu adalah pertama, berdasarkan kondisi saat ini, berkas yang diajukan oleh klien tidak sistematis masuk ke bidang tata ruang. Mereka kadang menitipkan ke orang lain sehingga terlihat dari agenda surat masuk dan surat keluar yang tidak tercatat atau membuat berkas tersebut tidak dapat langsung diproses. Kemudian kebanyakan juga mereka memberikan datanya kurang lengkap. Kebanyakan itu adalah koordinatnya, sehingga proses pengolahan data juga akan lambat karena beberapa data yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua, ada staf yang memiliki kompetensi mengoperasikan perangkat lunak pemetaan masih rendah. Jadi, saat ini, staf yang mempunyai kemampuan mumpuni dalam mengolah data peta di bidang penataan ruang hanya 1 orang. Sehingga, jika ada keperluan data yang mendesak dan beliau tidak ada, maka tidak bisa dapat diproses secepatnya. Kemudian, permasalahan yang ketiga yaitu adalah kurang optimalnya manajemen penyimpanan data izin pemanfaatan ruang. Jadi kondisi saat ini, manajemen berkas masuk ataupun keluar berupa fisik atau non-fisik kurang optimal karena terdapat berkas yang hilang atau sulit dicari. Di dinas untuk sekarang pun, tepatnya di penataan ruang, di tata ruang, tidak ada database yang dikumpulkan dalam satu database, sehingga ketika ada dinas lain atau masyarakat yang mencari beberapa data atau surat, kadang kami susah untuk mencarinya karena data yang tercerai-berai. Kemudian yang keempat, kurang optimalnya masyarakat dalam menaati peraturan tata ruang di Kabupaten Tanah Bumbu. Contohnya yaitu ada beberapa toko modern yang sudah beroperasi padahal belum mengurus izinnya ke Dinas Penataan Ruang, sehingga harus ada penutupan paksa oleh dinas-dinas yang terkait. Kemudian yang kedua, masyarakat kadang tidak sadar atau tidak tahu bahwa mereka itu melakukan pelanggaran tata ruang. Beberapa contohnya mungkin dalam pembangunan rumah atau toko, mereka tidak sesuai dengan aturan baik GSB atau tidak sesuai dengan peruntukan kawasan, di mana mungkin mereka mendirikan toko bukan di kawasan perdagangan tapi di kawasan pemukiman. Nah, dari data yang tadi, maka dapat disimpulkan ada 4 isu atau 4 permasalahan. Yang pertama adalah kurang optimal sarana loket atau penerimaan pelayanan permohonan izin pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua adalah staf yang memiliki kompetensi mengoperasikan perangkat lunak pemetaan masih rendah. Ketiga, kurang optimalnya manajemen penyimpanan data izin pemanfaatan ruang. Yang terakhir adalah kurang optimalnya masyarakat dalam menaati peraturan tata ruang di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari permasalahan-permasalahan itu, kita dapat menapis isunya dengan beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode APKL. Jadi, teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Faktor tersebut adalah yang pertama, aktual, di mana isu tersebut apakah sedang hangat dibicarakan, apakah diperkirakan akan segera terjadi. Kemudian yang faktor kedua adalah problematik, di mana isu itu apakah menarik, apakah mendesak. Ketiga ada faktor khalayak, di mana isu tersebut apakah menyangkut hajat hidup orang banyak atau hanya sekelompok saja. Kemudian yang terakhir ada layak,
Jadi isu tersebut pantaskah, realistiskah, atau sesuai kewenangankah? Jadi dari keempat faktor ini, kita akan menceklis di mana jika sesuai, dan jika tidak sesuai, kita akan tidak menceklisnya. Terlihat dari tabel ini ada 4 isu yang ternyata ada 1 yang tidak memenuhi syarat, yaitu isu nomor 2. Maka isu nomor 2 ini kita akan tinggal atau kita tidak akan teruskan ke metode selanjutnya. Menapis isu yang kedua dengan metode USG. USG ini adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai dengan 5. Pada tabel di layar ini ada U, S, dan G, di mana yang tadi sudah disebutkan. U adalah urgency, S adalah seriousness atau keseriusan, dan G adalah growth atau perkembangan isu tersebut. Di mana dalam penilaiannya rentang waktunya 1 sampai dengan 5, di mana 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Jadi dari ketiga isu tersebut kita berikan poin-poin. Setelah kita berikan poin, kita total lalu kita peringkat. Di mana di sini kita bisa lihat peringkat nomor 1 berada pada isu nomor 3, yaitu kurang optimalnya masyarakat dalam menaati peraturan tata ruang di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, dari isu tersebut, maka kita lanjut membuat fishbone diagram, di mana bisa juga disebut juga dengan diagram tulang ikan, karena bentuknya seperti tulang ikan. Sering juga disebut dengan cause and effect diagram. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Suatu tindakan dan langkah improvement akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah sudah ditemukan. Manfaat fishbone diagram ini dapat menolong kita untuk menemukan akar penyebab masalah. Sudah dilihat dari sebelumnya tadi, jadi masalah yang kita angkat adalah kurang optimalnya masyarakat dalam menaati peraturan tata ruang di Kabupaten Tanah Bumbu. Kita jabarkan, maka mendapatkan beberapa penyebab. Yang pertama adalah dinas atau instansi kurang melakukan sosialisasi, sehingga kedua, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang layak. Kemudian ada keterbatasan masyarakat untuk melaporkan pengaduan atau konsultasi mengenai peraturan tata ruang. Kemudian yang terakhir adalah website atau media sosial instansi yang ada sekarang kurang diperbaharui. Kemudian setelah kita membuat fishbone, selanjutnya adalah membuat analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu strength, kemudian kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman adalah threat. Teknik ini biasanya diterapkan di dalam seluruh perusahaan atau organisasi secara umum maupun dalam proyek-proyek tertentu. Di tingkat organisasi, analisis SWOT dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan perusahaan atau instansi beserta tolak ukur keberhasilannya. Bisa dilihat strength-nya yaitu adalah terdapat aplikasi pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui peruntukan kawasan. Kemudian ada kelemahannya, weakness, belum tersosialisasi secara luas informasi tentang peraturan penataan ruang di Kabupaten Tanah Bumbu, belum adanya media online pengaduan konsultasi bagi masyarakat. Opportunity, masyarakat mendapatkan pelayanan prima tentang informasi peraturan tata ruang. Sedangkan ancamannya adalah masyarakat akan mendapatkan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran tata ruang. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan penyelesaian isu. Jadi ada beberapa alternatif penyelesaian, yaitu ada 4 yang kita dapatkan. Yang pertama adalah menggunakan media sosial sebagai media promosi peraturan tata ruang. Tahapannya,
yaitu membuat akun Instagram, membuat skema menarik tentang aturan tata ruang yang kemudian kita post di Instagram atau kita posting di Instagram. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah masyarakat dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus diketahui dalam pembangunan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan media yang menarik tadi. Kemudian yang kedua, menyebarkan flyer kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang sistem penataan ruang di Kabupaten Tanah Bumbu. Tahapan setiap alternatifnya yaitu yang pertama adalah mendesain flyer, kemudian mencetak flyer, dan membagikan flyer kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana sistem penataan ruang yang berkaitan dalam pembangunan di sebuah kawasan. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang peraturan tata ruang kepada masyarakat. Tahapannya bisa melakukan promosi melalui radio atau melakukan promosi atau sosialisasi ketika masyarakat sedang berkegiatan di kampung. Contohnya seperti mungkin 17 Agustus atau kegiatan di masjid. Jadi tidak hanya untuk keagamaan saja. Kemudian hal yang diharapkan adalah masyarakat dapat mengetahui bagaimana sistem penataan ruang yang berkaitan dalam pembangunan di sebuah kawasan. Jadi mereka mengetahui apa saja yang harus dilakukan sebelum mereka membangun sebuah bangunan. Kemudian yang terakhir adalah membuat hotline pengaduan untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau konsultasi. Tahapan setiap alternatifnya yaitu adalah dengan cara menyediakan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh masyarakat sesuai jam kerja kantor. Hasil yang diharapkan, masyarakat dapat melakukan pengaduan jika melihat ada pembangunan yang mengganggu dan dapat berkonsultasi jika ingin melakukan pemanfaatan tata ruang. Dari hasil seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi, khususnya di bidang penataan ruang, yaitu kurang optimalnya masyarakat dalam menaati peraturan tata ruang di Kabupaten Tanah Bumbu. Dapat diselesaikan dengan adanya skema kerja yang menarik mengenai aturan penataan ruang, membuat media promosi melalui sosial media dan flyer, sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan dan manfaat jika mereka mematuhi aturan penataan ruang tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.